bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah! Semangat kan mau puji Tuhan dan ketemu adik-adik yang cantik dan ganteng. Nah, kalau gitu kita akan bernyanyi, tapi sebelumnya kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Siap-siap adik-adik, kita mau nyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Siap ya? Laskar Kristus. Yeay! Kembali. Nah, kakak-kakak abang-abang, kakak Rahel mau tanya nih sama adik-adik. Tadi pagi setelah bangun pagi, apa pertama yang adik-adik lakukan? Coba. Kalau aku nih ya Kak, dan aku yakin nih adik-adik sekolah minggu pasti setelah bangun tidur itu pasti berdoa. Wah, bagus. Kalau menurut Kakak Debbie, apa yang adik-adik lakukan ya hal pertama pagi hari? Kakak Debbie juga sama kayak Kakak Vera, karena kita tahu adik-adik kami semua adalah anak-anak yang baik. Pasti begitu bangun tidur akan mengucap syukur karena merasakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Tapi kira-kira ada nggak ya yang begitu melek? Mama handphone. Ada nggak? Aduh Kak, siapa tuh? Mintanya Ayo ngaku. Ada nggak? Nggak ada ya. Yang biasanya kayak gitu senyum-senyum tuh Kak, lagi senyum-senyum tuh. Atau ada yang nangis, minta jajan. Mau jajan. Ada tidak? Oh, tidak ada. Baiklah adik-adik, kalau begitu karena Tuhan Yesus baik, kita puji Tuhan yuk. Kita mau menyanyikan lagu terima kasih Tuhan, dan kita akan menyanyikannya dengan penuh kesungguhan hati. Musik Abang.
Adik-adik, mari kita buka ibadah kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah, kesehatan, kekuatan, serta teristimewa di hari ini. Kami bisa bersama-sama Tuhan berikan kesempatan untuk kembali berkumpul, menikmati persekutuan dengan Tuhan dan juga dengan jemaat-jemaat-Mu anak-anak sekolah minggu HKBP Bojong Menteng. Tuhan berkatilah ibadah kami ini. Roh Kudus berikan kepada kami hati yang penuh sukacita, dan biarlah kami memuji Engkau dengan penuh kesungguhan, serta nanti pun di dalam rangkaian ibadah kami, tolong kami ya Bapa untuk dengar-dengaran akan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang di sini masih semangat? Aku. Masih bersuka cita. Aku juga. Nah, tapi sebelum itu kakak-kakak abang-abang, kita tes dulu sukacita adik-adik. Gini ya, kalau kakak tanya, ada sukacita hari ini, adik-adik jawab yes, 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 yes. Sukacita. Oke. Oke. Kita tes ya, Kak. Siap. Ada sukacita hari ini? Yes! Yes. Yes, yes, yes. Sukacita. Wow, karena semuanya sudah bersuka cita, kakak abang bersuka cita, adik-adik bersuka cita. Yuk, kita ungkapkan rasa sukacita kita puji Tuhan, dan kita akan berdiri dengan semangat. Kita akan bernyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Kakak Vera, Laskar Kristusnya boleh tolong dipanggil, Kak? Siap Kak, berarti adik-adik kalau Kakak Vera bilang Laskar Kristus, adik-adik harus bangkit berdiri. Siap ya, Laskar Kristus, Musik. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan sebesar itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi yuk, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan sebesar itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kakak-kakak, abang-abang, tahu nggak sih? Aku seneng banget nih. Ternyata adik-adik sekolah minggu kita ini semuanya mereka masih mau ibadah di rumah, walaupun
lagi corona, Kak. Iya, Kak Vera, kakak abang di sini sangat senang dan sangat bangga karena adik-adik terus menunjukkan semangat dan terus bergiat untuk beribadah sekalipun kondisinya sedang seperti ini. Kita doakan saja ya adik-adik, semoga kondisi ini cepat membaik dan kita bisa bertemu lagi. Nah, kalau gitu kakak abang dan adik-adik semua yang masih semangat, kita akan angkat pujian lagi buat Tuhan. Judul lagunya Yesus Pokok, tapi hanya harus sambil bangkit berdiri, penuh semangat dan pakai gerakan. Kakak panggil ya, Laskar Kristus. Silakan. Semua harus pakai gerakan ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Yesus cintaku, ku cintakan, kau cintanya. Yesus cintaku, ku cintakan, kau cintanya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu yang tertulis dalam titah keempat. Demikian, membacakan untuk kita semuanya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, kakak-kakak sekarang mau tanya. Adik-adik, siapa ya yang dalam hatinya pengen banget jadi anak yang menyenangkan hati Tuhan? Saya. Wow, pasti semuanya pengen ya. Tapi gimana caranya ya, Kak? Iya, gimana sih caranya? Nah, adik-adik, akan ada sebuah lagu yang akan mengingatkan kita tentang cara untuk membuat Tuhan kita senang, yaitu dengan menjaga hati dan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Yuk, adik-adik kita semuanya berdiri ya. Dan nanti ada gerakannya, tolong diikuti. Kita bersukacita bersama-sama, Laskar Kristus. Yeay! Lagu yang akan kita nyanyikan adalah Jagalah Hatimu Terhadap Dosa.
Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Maka tiliklah Tuhanku kami ini jemaatmu, perteguh kesetiaan, pendengarannya umatmu yang berdoa, berserah, tolonglah semuanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekalian, yang menjadi epistel pada ibadah kita saat ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 5. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kak Debbie, Kak Vera, aku mau nanya deh, kakak-kakak dan abang-abang juga yang di sini, tahu nggak tema kita hari ini apa? Waduh, tahu. Kakak tahu? Aku tahu. Coba kasih tahu. Tema minggu ini temanya bertumbuh, Kakak. Bertumbuh, emang kita pohon, Kak? Iya, tapi aku bingung. Emang kita pohon ya bertumbuh? Ini kali Kak maksudnya. Jadi anak-anak Tuhan, kita semua itu diharapkan seperti pohon. Artinya kita punya akar, yaitu Tuhan Yesus, dasar kita yang kuat, dan diharapkan pohon itu terus bertumbuh besar dan tinggi, serta bahkan bisa berbuah dan dinikmati oleh banyak orang. Itu kali Kak yang mau diingatkan dalam minggu ini. Gitu ya Kak ternyata. Ya, jadi kita ini semuanya anak-anak Tuhan itu gereja Kak. Dan harus selalu bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan dan menjadi sukacita berkat buat sekitar kita. Begitu Kak. Betul banget Kak Debbie. Nah adik-adik, sekarang kita akan nyanyi lagu dari Kidung Jemaat. Judul lagunya, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja, gereja bukanlah gedungnya dan bukan meneranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja dalamnya. Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Saatnya pengumuman. Yang pertama, ibadah minggu depan akan kita lakukan secara daring ya adik-adik dari rumah. Tetap ikuti, tonton, dan jangan lupa kumpulkan persembahan. Dan satu lagi adik-adik, jangan lupa catat bacaan 1, 2, 3, serta inti khotbah. Nah, pengumuman yang kedua, di kondisi pandemi sekarang nih adik-adik, masih pandemi nih, tetap adik-adik harus mematuhi protokol kesehatan. Dengan cara apa? Adik-adik harus rajin cuci tangan, pakai masker, dan juga tetap harus jaga jarak. Oke? Oke deh kakak, dan pengumuman yang ketiga, pengumuman yang terakhir adalah kami, kakak dan abang guru sekolah minggu mau mengucapkan terima kasih banyak adik-adik. Terima kasih banyak untuk adik-adik kami yang sudah mengirimkan video yang sangat-sangat keren untuk wujud partisipasinya dalam Pareheon tahun ini. Terima kasih banyak untuk Amang dan Inang juga yang telah mendukung dan telah membantu adik-adik mengirimkan video yang terbaik. Dan kami dengan ini kembali mengundang Amang, Inang, dan adik-adik untuk menghadiri dan bersama-sama bersukacita dalam Pareheon Sekolah Minggu tahun 2021 yang akan diselenggarakan secara daring melalui channel YouTube HKBP Bojo Menteng pada Selasa 20 Juli 2021. Sekali lagi, Selasa 20 Juli 2021 pukul 3 sore. Jangan lupa ya Amang, Inang, dan adik-adik, kami tunggu kehadirannya. Demikianlah pengumuman hari ini dan kakak-kakak mengucapkan sampai jumpa. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Untuk itu, adik-adik semua yang ada di rumah, siapkan, ambil Alkitabnya, buku catatannya, dan alat tulisnya. Tapi adik-adik tahu nggak? Ada yang lebih penting. Adik-adik semuanya harus siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk berfokus agar adik-adik semua bisa mengerti firman Tuhan yang boleh di-sharing sama Amang Pendeta hari ini. Nah, untuk itu kita akan bernyanyi sambil menyanyi lagu Ku Mau Seperti Yesus.
Adik-adik sekalian, sebelum mendengarkan khotbah, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah kita saat ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, melihat sebuah bangunan, umumnya pandangan kita akan tertuju melihat kemegahan, keindahan dari bangunan itu. Itu umumnya yang kita perhatikan ketika kita melihat sebuah bangunan. Tetapi para arsitektur, para tukang, mereka akan memperhatikan bagaimana batu-batu itu disusun, bagaimana semua bahan bangunan itu disusun, membuat hasil bangunan yang begitu megah. Dalam kehidupan jemaat Efesus pada zaman itu, ada sebuah perbedaan yang sangat mendasar yang mereka alami pada zaman itu. Orang Kristen, Yahudi dan non-Yahudi, ada perbedaan yang mencolok di antara mereka, yang mana orang Kristen Yahudi menganggap bahwa mereka lah sebagai pilihan Allah. Dan di luar itu tidak ada yang dipilih oleh Allah. Sehingga mereka menganggap bahwa di luar Kristen Yahudi itu adalah kasta yang paling rendah dalam kehidupan mereka. Paulus melihat fenomena ini kemudian menuliskan suratnya untuk merongrong tembok pemisah yang sudah terbangun sejak dulu di antara orang Yahudi dan non-Yahudi pada zaman itu. Paulus menegaskan bahwa semua pengikut Kristus itu adalah sama. Mereka adalah sama-sama bahagian dari bangunan tubuh Kristus. Layaknya bangunan yang tadi yang disusun dari batu-batu, dari semua bahan-bahan, kemudian menghasilkan sebuah bangunan yang megah, bangunan yang begitu indah. Demikianlah Paulus mengibaratkan bahwa seluruh orang Kristen yang menamakan dirinya sebagai pengikut Kristus, mereka adalah bahagian dari bangunan tubuh Kristus. Mereka harus ada, mereka harus bersama-sama untuk membangun tubuh Kristus itu. Untuk itu melalui firman Tuhan saat ini, yang pertama yang dapat kita lihat adalah kita semua sama di hadapan Allah. Tidak ada perbedaannya. Tidak ada kasta-kasta. Sebagaimana kasta-kasta yang ada di India. Ada kasta Brahmana, Ksatria, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Kristen secara khusus, kita semua adalah sama di hadapan Allah. Yang membedakannya mungkin itu adalah iman kita, keyakinan, keteguhan kita kepada Allah. Untuk itu, jika kita semua sama di hadapan Allah, adik-adik sekalian, ketika sampai saat ini masih harus beribadah di rumah, jangan beranggapan bahwa ada pembedaan, pengklasifikasian antara orang dewasa dengan anak-anak. Jika adik-adik sekalian harus beribadah di rumah, itu adalah bahagian dari menjaga kebaikan kita bersama akibat pandemi ini. Kita semua sama di hadapan Allah. Untuk itu, sekalipun adik-adik berada di rumah, mari tetap menjaga, membangun iman kepercayaan kepada Tuhan. Dan mari tetap memuji Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua adalah, mari turut ambil bagian dalam setiap pelayanan di dalam gereja. Karena kita semua sama, untuk itu mari kita bersama-sama turut ambil bagian, membangun, mengembangkan pelayanan di dalam gereja. Ketika adik-adik sekalian nanti bertumbuh besar, jangan seperti yang Amang tahu. Umumnya, anak sekolah minggu, anak-anak dari HKBP itu adalah mereka rajin ibadah hanya ketika anak-anak, hanya ketika sekolah minggu. Setelah tidak sekolah minggu lagi, umumnya mereka tidak akan pernah lagi muncul di dalam gereja. Amang berharap, mari tetap setia, mari tetap melayani Tuhan, mari tetap turut ambil bagian dalam pelayanan kita di tengah-tengah gereja ini. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus, bahwa kita juga adalah bahagian dari bangunan yang ada di tengah-tengah gereja ini. Bagaimana sebuah bangunan dapat berdiri dengan kokoh, tentunya harus semua bangunan itu, bahan-bahan bangunan itu
dapat mereka pakai untuk membuat bangunan itu semakin kokoh. Demikianlah kita semua dapat berdiri, dapat menjadi pelayan Tuhan ketika kita semua bersama-sama membangun dan mengembangkan tubuh Kristus, yaitu gereja sebagai tempat kita memuji dan memuliakan Allah. Yang ketiga, yang terakhir adalah jadilah menjadi generasi yang setia kepada imannya. Kita rajin ibadah, rajin berdoa, semuanya itu adalah untuk membuat iman kita semakin teguh. Firman Tuhan mengatakan di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita hanya di dalam Tuhanlah kita akan bertumbuh dengan baik. Di luar itu kita tidak akan mampu bertumbuh dengan baik. Ingat perumpamaan yang diutarakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika biji-biji sesawi itu yang dilemparkan di atas, yang ditaburkan di atas batu bebatuan, di atas tanah, dan juga di tengah-tengah semak belukar yang menghasilkan buah yang baik itu adalah hanya di atas tanah yang baik. Yang tumbuh di atas bebatuan, yang tumbuh di semak belukar, itu tidak akan secara maksimal menghasilkan buah. Kita hanya mampu menghasilkan buah dengan baik ketika kita hidup di dalam Tuhan. Sebab itu, mari hidup dan bertumbuh di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhanlah ada keteraturan. Di luar Tuhan, maka kekacauanlah yang akan terjadi. Inilah kenyataan yang kita lihat. Sebab orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, mereka akan hidup secara teratur. Sebab mereka mengingat apa yang menjadi hukum Taurat Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, dan apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Sebab itu, keteraturan itu pasti akan terjadi. Adik-adik sekalian, hiduplah di dalam Tuhan, agar hidupmu membuahkan hasil yang baik. Hiduplah di dalam Tuhan, agar kita benar-benar hidup di dalam keteraturan. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kami bertumbuh di dalam Engkau. Engkau mengingatkan kami, hanya di dalam Engkaulah kami akan menghasilkan buah yang baik. Dan hanya di dalam Engkaulah kami akan hidup secara teratur. Untuk itu ya Tuhan, kami berdoa, mendoakan seluruh adik-adik kami. Kiranya di masa-masa perkembangannya, agar mereka selalu hidup di dalam Engkau. Sehingga mereka tumbuh menjadi generasi yang benar-benar taat dan setia hanya kepadamu saja. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan melakukan kreativitas. Kreativitas kita hari ini adalah berupa aktivitas membuat satu karya tangan yang menggambarkan bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Oke, adik-adik, ada beberapa peralatan yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah beberapa kertas yang berwarna, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna putih, kuning atau orange, dan juga berwarna merah. Ya, intinya berwarna-warni ya adik-adik. Kemudian ada spidol, kemudian ada gunting. Untuk menggunakan gunting, adik-adik mohon hati-hati ya, atau tolong dalam pengawasan orang tua. Ada lem, dan juga ada pulpen untuk membantu nanti membuat pola. Oke, yang pertama adik-adik kita akan menggunakan kertas berwarna putih sebagai dasarnya nanti. Ya, jadi kita simpan dulu sebentar. Lalu untuk kertas berwarna hijau kita akan membuat tangkai. Nah, jadi adik-adik coba buat tangkai seperti ini. Oke, sudah? Setelah sudah, ini digunting. Gunting. Oke, nanti ini menjadi tangkai bunga yang akan kita buat ya adik-adik. Kemudian selanjutnya kita akan membuat daun dari kertas berwarna hijau juga. Bagaimana caranya? Coba adik-adik buat seperti ini, dilipat lagi kertasnya. Kemudian di bagian ujung ini nih adik-adik, ujung kertasnya ini,
bukan yang ada lipatan ya, tapi yang ini, yang seperti ini, adik-adik buat pola daun. Seperti ini. Kemudian kita gunting. Jadi deh, 2 helai daun. Nanti ini jadi daunnya ya. Kemudian yang selanjutnya kita coba ambil kertas berwarna kuning atau orange ya. Nah, adik-adik bisa gunakan apapun yang bentuknya lingkaran untuk membuat pola. Kakak Debbie akan menggunakan lem ini ya adik-adik untuk membuat pola lingkaran. Oke, sesudah selesai, maka kita gunting lagi lingkarannya sesuai dengan pola yang sudah ada. Oke, nanti ini akan menjadi bagian tengah dari bunga yang akan kita buat. Ya, jadi disimpan lagi adik-adik. Saat ini kita akan membuat bagian yang terakhir, yaitu kelopak bunga. Caranya, adik-adik punya kertas ya, selembar kertas, kemudian dilipat 2. Sudah. Kemudian dilipat 2 lagi. Oke, sudah ya. Nah, sekarang di bagian, kalau tadi kita bikin polanya di bagian yang terbuka ini ya, sekarang kita bikin pola di bagian yang tertutup ini, kita bikin pola seperti pola daun tadi. Kita bikin 2 pola ya adik-adik. Oke, sekarang kita gunting deh polanya. Misalnya kita gunting pola yang pertama dulu ya. Oke, dan terakhir itu jangan diapa-apain dulu ya adik-adik, tetap seperti ini. Dan terakhir agak melengkung. Kita akan gunting agak melengkung. Melengkung. Jadi deh. Nah, ada 4 kelopak. Jadi nanti ini akan disusun begini ya adik-adik kelopaknya. Oke, kita akan gunting yang lainnya lagi. Oke, kita perlu 9 kelopak ya adik-adik. Jadi nanti tolong dibuat lagi 1 lagi. Karena ini masih 8. Oke. Terakhir adalah digunting secara melengkung. Oke. Nanti disusun rapi. Dan kita punya kelopak yang terakhir. Ya, kita buat 1 lagi. Ingat di ujung yang tertutup dibuatnya. Oke. Oke. Digunting melengkung lagi. Oke, jadi kita butuh 9 kelopak bunga ya, seperti ini adik-adik, kalau polanya sudah jadi. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah kita akan menempel. Baik, sekarang kita tempel ya adik-adik. Tentu saja, coba perhatikan kerapihan dan cantiknya bunganya. Ya, jadi disesuaikan. Karena tadi tangkainya masih terlalu besar, Kak Debbie kecilkan lagi. Oke. Dan ini nanti disusun ya, yang rapi. Oke, kita mulai tempel ya. Nah, adik-adik, tadi Kakak Debbie sudah tempel yang sudah dikerjakan. Nanti di bagian tengahnya, adik-adik tulis Yesus. Seperti contoh ini ya, adik-adik. Lalu di bagian kelopaknya, ada 9 kelopak, kita tuliskan buah roh. Ada 9 buah roh bukan? Nah, ini adalah bukti bahwa kita adalah anak-anak yang bertumbuh. Kita
semakin penuh kasih, sukacita, dan seluruh buah roh ada dalam kita. Jadi adik-adik nanti juga jangan lupa ditambahkan rerumputan ya, menggunakan spidol berwarna hijau. Demikian aktivitas hari ini, silahkan dikerjakan adik-adik dan kakak abang sangat menanti melihat hasilnya. Dan juga nanti akan ditayangkan di video YouTube loh. Jadi dikerjakan dan jangan lupa untuk difoto dan dikirim ke kakak sekolah minggu ya. Selamat beraktivitas adik-adik. Wah, adik-adik, puji syukur ya. Hari ini kita sudah memuji Tuhan. Kita juga sudah mendapat renungan firman Tuhan. Kiranya ini meneguhkan kita semua untuk terus bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan, menjadi bangunan-bangunan yang memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini tibalah waktunya untuk kita mengumpulkan persembahan. Ayo adik-adik, kakak berikan waktu untuk adik-adik mempersiapkan persembahan yang terbaik. Ditaruh di tangan manis, dan kita akan mengumpulkannya dengan menyanyikan lagu Dison Adom Kebuahan Tuhan. Nanti adik-adik setelah ibadah selesai, boleh tolong minta tolong mama dan papa untuk mengantarkan persembahannya tersebut ke gereja ya. Yuk, abang dan kakak dan adik-adik kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Kita akan mengucapkan selamat hari Minggu untuk kamu. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Aman. Selamat hari Minggu juga untuk kita semua.